Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sahabat, para pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dengan saya Hasna Masrurah dengan pembahasan yang masih ada hubungannya dengan haid dan juga nifas, di mana kita akan mempelajari bersama-sama yaitu masa suci pemisah atau yang menjadi pemisah antara haid dan nifas. Masa suci pemisah antara haid dan nifas dan juga haid atau nifas dan nifas yang lain. Tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara haid dengan nifas itu tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid, karena wajib di dalam pemisah yang antara haid yang satu dengan haid yang setelahnya itu adalah harus ada 15 hari 15 malam. Jadi suci yang memisah antara haid yang pertama dengan haid yang kedua itu adalah harus 15 hari 15 malam. Ketika dia baru suci 13 hari dari haid yang pertama, kemudian haid yang kedua kok dia mengeluarkan darah di hari selanjutnya baru suci 13 hari kok sudah mengeluarkan darah, maka darah yang keluar dengan jarak suci yang baru 13 hari itu belum dihukumi haid, akan tetapi dihukumi istihadhah sampai menyempurnakan suci paling sedikit-sedikitnya suci yaitu 15 hari 15 malam. Di sini contoh suci yang memisah antara haid dengan nifas. Contoh yang memisah suci atau pemisah antara haid dengan nifas. Di sini contohnya ibu hamil keluar darah. Jadi setelah keluar darah 5 hari, berhenti 1 hari, terus melahirkan dan keluar darah selama 40 hari. Maka 5 hari keluar darah ketika dia sedang hamil itu dihukumi haid. Kemudian 40 hari setelah dia melahirkan bayinya itu dihukumi nifas, dan 1 hari masa berhenti keluarnya darah itu dihukumi suci yang memisah antara haid dengan nifas. Contoh haid dan nifas yang tidak terpisah atau tidak dipisah oleh masa suci. Berarti ada kalanya haid dan nifas itu tidak dipisah oleh masa suci. Contohnya seperti apa? Di sini ada ibu hamil, keluar darah 3 hari. Kemudian dalam keadaan hamil dia keluar darah 3 hari, kemudian melahirkan. Dan darah terus keluar selama 40 hari. Maka 3 hari ketika dia hamil itu dihukumi haid, dan kemudian 40 hari yang setelah dia mengeluarkan janin itu dihukumi nifas. Jadi di sini tidak ada masa pemisah antara haid dengan nifas. Contoh masa suci pemisah antara nifas dan haid yang di luar hitungan 60 hari masa nifas. Seorang ibu melahirkan dan langsung mengeluarkan darah selama 59 hari. Kemudian berhenti 1 hari. Setelah berhenti 1 hari keluar lagi 3 hari.
maka perhitungannya adalah 59 hari setelah dia melahirkan itu dihukumi nifas. Kemudian yang 3 hari itu dihukumi haid, dan yang 1 hari itu dihukumi masa suci. Masa suci yang menjadi pemisah antara nifas dan haid. Contoh masa suci pemisah antara nifas dan haid yang masih dalam hitungan 60 hari dari masa nifas. Seorang ibu melahirkan langsung mengeluarkan darah selama 20 hari. Setelah mengeluarkan darah 20 hari dari melahirkan, kemudian darah berhenti 15 hari. Setelah darah berhenti 15 hari, keluar lagi 10 hari. Maka perhitungannya adalah 20 hari dihukumi nifas. Setelah melahirkan 20 hari dihukumi nifas, 10 hari dihukumi haid, dan masa berhentinya darah yang jumlahnya ada 15 hari itu dihukumi masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Contoh masa suci yang menjadi pemisah antara nifas dengan nifas yang kedua. Seorang ibu melahirkan bayi. Setelah melahirkan kemudian dalam keadaan nifas dia disetubui hingga akhirnya dia hamil lagi. Setelah nifasnya genap 60 hari, darah berhenti selama 1 hari. Kemudian ia melahirkan untuk yang kedua kalinya. Melahirkan untuk yang kedua kalinya dalam bentuk gumpalan darah. Jadi masih belum berbentuk janin. Setelah ia mengeluarkan darah, maka 60 hari setelah melahirkan bayi pertama itu dihukumi nifas yang pertama. Masa berhenti 1 hari dihukumi masa suci yang memisah antara nifas dan nifas yang kedua. Dan darah yang keluar setelah melahirkan yang kedua itu dihukumi nifas yang kedua. Namun keadaan atau kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi ini sekedar untuk pengetahuan bagi kita semua, supaya ketika nanti kedepannya kita mengetahui ada masalah-masalah seperti ini, kita bisa jadi mengetahui bagaimana cara perhitungannya. Dari saya cukup sekian. Besok masih membahas lagi tentang nifas lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya di channel Salma Liza. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.